Ya, Bang Ahmad Lisan, sekali lagi ini saya konfirmasi dulu, Bang. Apakah Anda ini seorang Muslim, Bang? Muslim lah bang, 100% masihan bang. Muslim. Kira-kira Bang, Iya. apa yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Nanti dibilang Anda nyamar. Oh iya bang. Saya Silakan. ngucap lagi ya bang ya. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah ya, Itu, Bang. Muslim ya, teman-teman ya, Muslim ya. Nah, Oke, mau sah. saya tambah lagi bang. Oh, silakan tambahan kalau mau ada tambahan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ah. Oke, Muslim ya, sah ya. Oke. Gimana Bang? Oke, Bang. Saya ini kan sudah sering buka channel seperti ini. Iya bang. Udah berapa lama Abang ikuti? Abang sering nonton? Setahun, sebulan? Oh nonton Bang Edis gitu? Sudah setahun, sebulan, 2 bulan? Sudah kurang lebih 3 bulan apa? 3 bulan. Adakah yang saya katakan itu fitnah? Atau bagaimana kesan dan kesan-kesan Anda ketika menonton channel saya? Kalau saya sih bang, jujur aja ya bang ya. Sebenarnya menambah ilmu. Tapi mereka tidak tahu mengarahkannya gimana bang. Menambah ilmu, mantap, mantap. Iya bang, kalau bagi saya menambah ilmu. Mengapa saya menambah ilmu? Walaupun istilahnya kisah Nabi Rasul itu istilahnya ada yang jelek, yang baik, kita kan paham gitu loh bang. Nah gitu. Bukan makin saya itu istilahnya, itu kan kalau misalnya saya murtad pun itu kan tergantung saya loh bang. Kalau sekiranya, tapi kan setidaknya kita sudah mengetahui, kalau memang ada yang berani menantang argumen Bang ya silakan gitu. Iya, iya. Banyak bang yang tidak bisa kita bantah argumen abang. Contohnya bang, seperti saya lah berpikir juga. Ini kan jenggot saya potong ini bang, saya potong jenggot saya. Gara-gara? Katanya bergantungan katanya di sini berdadari bang. Umur saya udah 50 tahun. 50 tahun umur saya bang, belum ada di sini satu pun berdadari bergelantungan bang. Itulah bang, saya nggak. Ya, tapi banyak Muslim yang tidak tahu bang, bahwa di janggutnya Muslim itu banyak bidadari-bidadari bergelantungan. Nah, ketika abang tahu itu, abang shock ya kan? Shock lah bang. Sangat shock sekali bang. Nah itu. Kalau bergantungan pun di sini bidadari, siapa yang tahu bang? Karena buktinya bagi saya itu tidak ada gitu loh. Tidak ada. Oke. Jadi artinya, tapi kan Anda ini masih Muslim ya? Muslim bang. Iya. Artinya itu kan ada riwayat yang mengatakan bahwa Muhammad berkata bahwa di janggut seorang Muslim itu ada bidadari bergelantungan. Nah, dan Anda tidak percaya itu, artinya maksud Anda kan begini, maksud Anda Muhammad itu nggak pernah ngomong begitu. Muhammad itu nggak mungkin ngomong yang bohong begitu. Menurut Anda begitu kan? Iya. Iya, artinya hadis-hadis telah menggambarkan sosok Muhammad yang fiktif, betul nggak bang? Iya, betul kali lah bang. Padahal kan Muhammad berkata bang dalam sebuah hadis itu, barang siapa yang mengatakan sesuatu lalu menisbatkannya kepadaku, maka siap-siaplah dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Kan gitu bang, ada kan? Iya. Iya, artinya abang percaya bahwa ada orang yang membawa-bawa Muhammad untuk supaya Muhammad berkata bahwa di janggut seseorang ada bidadari. Padahal menurut Anda sendiri, menurut pribadi Anda, nggak mungkin Muhammad seperti itu. Kan Anda bilang begitu.
Karena nggak ada buktinya bang. Sedikit pun secuil pun nggak ada, setengu pun nggak ada bang. Buktinya bergelantungan di jenggot saya ini apa? Bidadari. Bidadari. Nah, nggak ada. Nah. Tapi makanya itu bang, sekarang itu banyak umat muslim yang sudah sekarang itu bersuara gitu loh. Selama ini kan mereka takut bang. Takut mereka bersuara. Untuk menyuarakan apa yang mereka temui, kejanggalan-kejanggalan, keanehan-keanehan yang mereka temui ketika mereka membaca hadis. Sosok Muhammad, figur Muhammad yang digambarkan di dalam hadis itu. Katanya Muhammad bilang, di hidung orang ada setan tidur di situ. Betul nggak? Itu gimana? Bang percaya juga itu? Kalau saya sih nggak percaya lah bang itu. Gimana itu cara apanya itu gitu? Nggak paham lah saya itu. Nggak paham saya kalau yang ada ya kalau kita bernapas itu kan napas yang keluar kemungkinan karena bau mulut kita ya adalah di hadas di hidung kita itu sepatutnya yang dibersihkan. Iya. Bukan setan. Tapi gitu. menurut hadis setan bang yang tidur di situ. Nah itulah banyak yang ngarang-ngarang itu bang. Itu yang ngarang-ngarang banyak. Ya gimana bang Ahmad? Kalau bagi saya bang, saya tidak malu mengatakan yang benar itu benar. Yang salah itu salah, saya nggak malu. Nah, kalau saya mau murtad, ya itu hak saya gitu. Nah, ternyata saya pada saat ini belum murtad. Saya cuman mengajak teman-teman agar mengatakan yang benar itu ya benar, yang salah itu ya salah. Gitu loh bang. Ya. Contohnya bang, seperti yang ditahan kayak anak Batak. Yang benar-benar aja lah negara ini, maksud saya itu, jangan asal-asalan membuat undang-undang. Kalau memang undang-undang agama itu dilakukan, banyak bang yang nggak betangan orang. Contohnya ini bang, mencuri mangga, itu wajib dipotong itu tangannya bang. Menurut agama Islam mencuri itu harus dipotong tangannya, betul? Iya, ya udah dilaksanakan aja sama negara, kenapa? Mereka maksud. tidak mau mengikuti hukum Allah bang. Ya itu tadi, itu yang saya merasa malu gitu sebagai umat Islam. Potong tangannya biar nggak bertangan semua, termasuk saya ini bisa apa? Ya bagaimana bang Ahmad Lisan? Apa mungkin pesan Anda ini kepada saudara-saudara Anda sebagai Muslim, saudara-saudara Muslim Anda, silakan. Itulah saya bilang tadi bang, katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan sembarangan memonis orang, memenjarakan. Apa sih artinya? Manusia juga itu yang diciptakan Allah juga itu, bukan sembarangan orang. Kan ciptaan Allah kalau memang dia beragama. Orang Bang, semut pun beragama. Tapi kata Al-Quran mereka seburuk-buruknya makhluk loh. Itulah bang, makanya saya pun gimana, bingung saya, bingung. Kalau kata Buya Sakur, jangan takut murtad dong. Saya udah bilang duluan bang, jangan takut murtad. Cuman begini bang, bagi saya ini, saya sudah seperti memegang agama Islam ini sudah seperti memegang duri. Saya tahankan, saya sakit, saya lepas, saya sakit juga gitu. Udah paham lah bang itu. Iya. Jadi gini teman-teman ya, di dalam ada ayat Al-Quran dikatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk ya. Nih, perhatikan ya. Saya akan tampilkan di dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat yang kelima. Apa kata Allah kepada orang-orang kafir? Perhatikan. Ya. Surat Al-Anfal ayat 55. Sesungguhnya binatang, bayangkan bang, binatang loh bang.
Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang tapir. Ini disamakan dengan binatang, Bang. Nah, tapi Bang, saya kasih tunjuk, Bang. Saya kasih tunjuk. Nih, saya kasih tunjuk ya. Nih, perhatikan Bang ya. Yang seburuk-buruknya itu Bang ya. Nih, saya tunjuk. Ini siapa Bang? Ini kaum muslimin Bang. Kaum muslimin naik haji. Ya, ketika mereka naik haji, mereka tidak naik unta Bang. Nih, ini kaum muslim jamaah haji. Mereka naik haji. Mereka naik haji pakai apa? Pakai pesawat terbang. Pesawat terbang buatan siapa? Buatan tapir. Yang katanya seburuk-buruknya makhluk. Bayangkan Bang, orang Islam yang bilang, yang percaya bahwa seburuk-buruknya binatang itu adalah orang tapir. Tetapi di detik yang sama, orang Islam yang bilang begitu naik pesawat bikinan orang tapir. Ini yang saya katakan Bang, sungguh kalian berada dalam kenekatan yang sangat nyata. Ini Bang, kita tahu Bang, pesawat ini buatan non-muslim. Nggak ada Bang, muslim yang nemuin teknologi begini. Ini buatan tapir-tapir semua yang nggak percaya sama Allah. Buatan Wahyudi, Kristen, ya Jepang. Ini buatan-buatan orang Kristen, Yahudi semua ini. Barang-barang ini, pesawat terbang. Tapi Bang, mereka yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk itu malah dipakai alat penemuannya. Coba Bang. Untuk cium-cium batu itu Bang ya? Iya, untuk nyiumin batu ke Arab. Untuk ini. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan. Nih. Lihat ya. Apa yang dilakukan umat muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan Bang. Nih. Ini menara ini Bang, pilar-pilar ini ada 3 ini Bang. Dulunya cuma 1 ini Bang. Makin dilempar makin gede. Nah. Nih, ini mereka main lempar-lemparan batu. Mereka naik haji ke Arab pakai pesawat. Umat muslim menemukan batu, rumah setan, lempar-lempar pakai batu. Makin dilempar makin gede. Ini Bang, Buya Sakur pernah bilang Bang, naik haji itu Bang seperti mainan anak-anak. Lempar-lemparan, camping-campingan. Ini Bang. Terus nih apa yang umat muslim lakukan nih? Nih perhatikan ya Bang ya. Sebentar. Perhatikan Bang, apa yang umat muslim lakukan di negeri Mekah? Nih Bang. Nih ada batu nih, nyium-nyiumin batu kayak begini nih. Nih Bang. Cium-cium batu. Nah nih. Bahkan kalau ada nonton-nonton Bang, ada seorang wanita Bang, desak-desakan Bang. Mohon maaf Bang, dilecehkan. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Rumah Allah ini sebagai tempat yang aman. Menurut Al-Quran tempat yang aman, faktanya. Mau saya lihat pengakuan seorang muslimah yang mohon maaf ya. Itu kemaluannya katanya dipegang di situ. Nih, kita lihat videonya ya. Bagaimana ada seorang muslimah yang naik haji, ya cium batu, dia malah ini nih. Perhatikan ya teman-teman ya. Ini adalah wanita, ini sangat viral nih Bang. Ini viral nih. Ini viral. Ya, Bang, ya. Udah nonton? Udah. Nih. Udah Bang, udah nonton. Ini dia lagi naik haji nih. Tapi apa? Dilecehkan Bang. Dan ini kejadian bukan sekali 2 kali Bang, terus-terusan. Ya, nih, perhatikan. Saya putarkan ya. Nih.
Nih, lihat nih. Ya Allah, sumpah ini pengalaman atau kayak gimana ya, ini aku harus banyak-banyak istighfar sih, astagfirullah. Aku gak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener ya Allah, aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku pikir kayak ya udahlah, dia kan mungkin kedorong gitu kan. Kan aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu, aku langsung pergi guys. Waktu di Hajar Aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu kepotong sama azan subuh, dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh kalau muntazam mau berdoa di situ, dan aku tuh pengen megang, dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang gak muntazam itu di depan persis dia megang. Megang. Maksudnya megang